agama serta cabang-cabangnya. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ismail dalam surat Maryam ayat 54, innahu kana sadiqal wa'di, sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya berkata bahwa makna ayat tersebut yakni Allah yang menjanjikan sesuatu kecuali dia tepati. Hal ini mencakup janji yang ia ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pada manusia. Kalau sebelum itu, tatkala ia berjanji atas dirinya untuk sabar disembelih oleh bapaknya karena perintah Allah taala, ia pun menepatinya dengan menyerahkan dirinya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang beriman, dahulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Dia amat menyesal karena tidak ikut perang Badar bersama Rasulullah alaihi wasallam. Dia berharap jika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya medan pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat pengorbanan yang dilakukan ketika berkobar perang Uhud. Dia berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang ini kaum muslimin terkumpul mundur. Nuhun paman. Pertempuran. Inilah terbukti janji Allah. Dia terus maju menerobos barisan musuh hingga terburu. Pada tubuh Anas bin Nadhr ada 80 lebih tusuk pedang, tombak dan panah, sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali saudaranya sendiri. Lalu turunlah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijal qadabna al-ma'ruf wa minhum man qad ahbahu wa minhum man yantazir wa ma bila, yang artinya di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati yang telah mereka janjikan kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang kufur, dan di antara mereka ada yang pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun mengubah wujudnya. Diriwayatkan dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami berjumlah 7 atau 8 atau 9 orang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, tidaklah kami berjumlah pada Rasulullah, maka kami bentangkan tangan kami. Lantas ada yang berkata, kami telah berbaiat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu atas kita tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anja'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, wa tuqimus sholatil khamsa, wa tasbihu wa tudi'u al-hasan wa kalimatan faqiyatan wa ma Thank you.
melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat, kita sampai pada lampiran kedua, yaitu hadis-hadis Nabi yang mungkin perlu ya kita ajarkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita, khususnya berkaitan dengan tarbiyah atau pendidikan. Di antaranya hadis yang sangat populer, dan ini adalah salah satu dasar ya di dalam memberikan materi pendidikan kepada pelajaran kepada anak-anak, ya, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu hadis ya gulam inni muallimuka kalimatin fahfadhunna. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran, dan ingatlah pelajaran itu. Ya, ingatlah fahfadhunna, ingatlah pelajaran itu. Jadi ini adalah salah satu faedah kepada para pendidik ya, yaitu mengucapkan ataupun menyampaikan kata-kata yang memancing perhatian ataupun atensi dari anak didik kita, seperti panggilan ya gulam ya, atau sejenisnya ya bunaya ya. Nah, jadi seruan-seruan, panggilan-panggilan yang di sela-sela perkataan atau kalimat itu membantunya untuk menumbuhkan kepercayaan kepada apa yang akan kita katakan. Seperti yang dilakukan oleh para ulama, ya, mereka menyisipkan doa-doa ini di sela-sela kalimat mereka. I'lam rahimakallah ya, dan sejenisnya. Ya, doa ya yang dapat ya kita katakan melunakkan hati dan menumbuhkan kepercayaan terhadap apa yang akan kita sampaikan. Ya, sehingga menepis syahwat sangka, curigaan ya terhadap atau dugaan-dugaan yang buruk ya terhadap kita ya. Nah, kadang-kadang perlu ya disisipi dengan doa-doa ya. Kita mendoakan ya semoga engkau dirahmati Allah, semoga Allah melayanimu dan memberikan keputusanmu dan ya kata-kata semacam itu. Nanti ada beberapa di lampiran berikutnya kita akan sebutkan beberapa kata yang seharusnya dihindari dan beberapa kata yang seharusnya diucapkan ya. Dan ya, guna ya, ini juga untuk penegasan ya, takkid ya, bahwa ini adalah pelajaran penting ya. Ingatlah pelajaran-pelajaran itu, ingatlah pelajaran-pelajaran itu ya. Ini adalah untuk penegasan ya, bahwa pelajaran ini penting dan hendaknya engkau menghafalnya, engkau selalu mengingatnya ya. Nah, ini tentunya akan melekat di memori anak ya, kata-kata yang seperti ini ya. Dia akan ingat ya, banyak kata-kata yang kita ucapkan, tapi mungkin ada satu kata-kata atau kalimat yang selalu diingatnya ya, karena adanya mungkin ya kita katakan pesan secara khusus ya, bahwa ini adalah pelajaran yang penting untuk dia ingat sepanjang hayatnya. Nah, kemudian Nabi mulai menyampaikan pelajaran itu. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati dia ada di hadapanmu, yaitu dia akan membantu dan menolongmu. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini merupakan wujud dari ayat yang disebutkan Allah di dalam kitabnya ya. Intan surullah yang surkum. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu ya. Nah, demikian. Nah, di sini jika engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Ini kata-kata ya di dalam jiwa anak itu, sehingga dia meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu bukan semata-mata karena orang tuanya, karena takut sama orang tua, karena takut sama guru, karena takut sama teman, atau karena takut sama manusia. Kadang-kadang ada kata-kata yang membuat perasaan itu muncul, yaitu dia melakukan itu karena takut kepada makhluk, seperti apa kata orang, apa kata dunia, apa kata tetangga, apa kata temanmu, apa kata ini, apa kata itu ya. Nah, itu justru membuat dia meninggalkan atau melakukan sesuatu karena manusia, karena makhluk ya. Nah, jadi tentunya yang perlu kita hadirkan adalah ya muraqabatullah, yaitu merasa bahwa dia berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah demikian, Mbak. Ya maka kata-kata seperti itu mungkin diganti, wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, ya, membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata-kata seperti apa kata orang nanti. Apa kamu tidak malu? Kamu adalah anak si fulan. Ya. Nanti ayah malu dan seperti itu. Yang akhirnya dia melakukan itu karena ayahnya, karena ibunya, karena makhluk. Ya, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata-kata yang selalu dia dengar mungkin dari orang tuanya, sehingga tidak terbangun di dalam hatinya al-khauf minallah, muraqabatullah, ya. Maka mungkin perlu kita ganti dengan kata-kata, wahai anakku, Allah melihat, Allah mengawasi, ya. Sehingga dia tahu bahwa ini urusan dia dengan pencipta, dengan Khalik, bukan dengan semata-mata dengan orang tua, ya, bukan semata-mata dengan manusia ataupun makhluk yang ada di sekitarnya. Nah, begitu kita membangun, ya, akidah, ya, ini di dalam hati dan jiwa anak tersebut, ya. Jadi menanamkan muraqabah. Di sini adalah pelajaran muraqabah. Itu yang pertama yang Nabi sampaikan kepada, ya, Abdullah bin Abbas. Dan ini adalah modal utama dalam hidupnya. Karena kita sadar kita tidak selamanya bersama anak-anak kita, ya. Ada waktu, ada momen di mana dia tidak berada di sisi kita dan kita tidak bisa selalu berada di sisinya, ya. Ada waktu kita melepasnya keluar rumah, ya. Nah, mungkin barulah kita berkata, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian, bahwa hanya Allah yang mampu menjaganya dan hanya keyakinannya kepada Allah, ya, muraqabatullah yang bisa menjaganya, ya. Nah, demikian. Itulah modal hidupnya. Itulah modal hidup yang paling berharga, ya, sehingga dia dimanapun dia berada, ya, kapanpun itu, dimanapun itu, ya, dia selalu dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak lagi bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ayah bundanya ataupun guru-gurunya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pelajaran pertama yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak, ya. Nah, kemudian Nabi melanjutkan dengan pelajaran tauhid, akidah la ilaha illallah. Ya, mengajarkan la ilaha illallah itu, ya, mungkin perlu disampaikan dalam bentuk yang lain. Ya, misalnya kita menyampaikan pelajaran tentang usul salasah, 3 landasan utama. Mungkin bisa kita sampaikan dengan metode yang lain tapi isinya sama, kontennya sama. Ya, jadi tidak terkesan terlalu terlalu kaku, ya. Ya, sehingga kadang-kadang makna yang ingin disampaikan tidak tersampaikan. Nah, demikian. Maka kadang-kadang perlu dengan cara yang lain menjelaskan la ilaha illallah. Nah, di sini, ya, mungkin langsung kepada makna inti dari la ilaha illallah, yaitu apa? Ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah. Kan itu inti dari